Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang chapter 6 mengenai tentang elemen rancangan penelitian. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Satria Purwantoro, dengan NIM 20 20 12 11 014. Lalu ada Dea Adlia dengan NIM 20 20 12 11 019. Lalu ada Balkis Aisyah Handayani dengan NIM 20 20 12 11 034. Dan yang terakhir ada Donita Putri Utami dengan NIM 20 20 12 11 038. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama itu tentang memahami berbagai aspek yang relevan untuk merancang studi penelitian. Yang kedua itu identifikasi ruang lingkup studi tertentu dan penggunaan akhir dari hasilnya. Yang ketiga itu jelaskan jenis penyelidikan yang diperlukan, latar penelitian, sejauh mana campur tangan peneliti, unit analisis, dan horizon waktu penelitian. Dan yang terakhir itu, yang keempat, identifikasi mana dari keduanya, studi kausal atau studi korelasional yang lebih tepat dalam situasi tertentu. Desain penelitian. Ada 2 item. Yang pertama itu pada langkah ini perlu merancang penelitian sedemikian rupa sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan solusi. Dan yang kedua itu, rancangan penelitian awalnya disajikan secara sederhana pada gambar 6.1. Berikut adalah 6.1. Yang pertama itu adalah observasi, kedua primary data gathering, lalu ketiga problem definition, lalu keempat theoretical framework, yang kelima itu generation of hypothesis, yang keenam itu scientific research design, yang ketujuh itu ada data collection analysis and interpretation, lalu yang delapan itu ada deduction, 9 itu ada report writing, 10 ada report presentation, dan terakhir itu ada managerial discussion making. Lalu pada gambar 6.2 yaitu berisikan tentang berbagai masalah yang terlibat dalam desain penelitian. Ada berbagai macam eh, permasalahan dari atas hingga bawah. Next. Lalu ada purpose of study, yaitu ada 4 item. Yang pertama itu studi eksplorasi, yang kedua itu studi deskriptif, yang ketiga itu pengujian hipotesis atau analitik dan prediktif, lalu yang terakhir itu analisis studi kasus.
Studi eksplorasi dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui tentang situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia tentang bagaimana masalah serupa atau masalah penelitian telah dipecahkan di masa lalu. Di masa lalu. Di masa lalu.
Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama itu tentang memahami berbagai aspek yang relevan untuk merancang studi penelitian. Yang kedua itu identifikasi ruang lingkup studi tertentu dan penggunaan akhir dari hasilnya. Yang ketiga itu jelaskan jenis penyelidikan yang diperlukan, latar penelitian, sejauh mana campur tangan peneliti, unit analisis, dan horizon waktu penelitian. Dan yang terakhir itu, yang keempat, identifikasi mana dari keduanya, studi kausal atau studi korelasional yang lebih tepat dalam situasi tertentu. Desain penelitian. Ada 2 item. Yang pertama itu pada langkah ini perlu merancang penelitian sedemikian rupa sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan solusi. Dan yang kedua itu rancangan penelitian awalnya disajikan secara sederhana pada gambar 6.1. Berikut adalah 6.1. Yang pertama itu adalah observasi, kedua primary data gathering, lalu ketiga problem definition, lalu keempat theoretical framework, yang kelima itu generation of hypothesis, yang keenam itu scientific research design, yang ketujuh itu ada data collection analysis and interpretation, lalu yang delapan itu ada deduction, 9 itu ada report writing, 10 ada report presentation, dan terakhir itu ada managerial discussion making.
Lalu pada gambar titik 6.2 yaitu berisikan tentang berbagai masalah yang terlibat dalam desain penelitian. Ada berbagai macam eh, permasalahan dari atas hingga bawah. Next. Lalu ada purpose of study, yaitu ada 4 item. Yang pertama itu studi eksplorasi, yang kedua itu studi deskriptif, yang ketiga itu pengujian hipotesis atau analitik dan prediktif, lalu yang terakhir itu analisis studi kasus. Eh, Studi eksplorasi dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui tentang situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia tentang bagaimana masalah serupa atau masalah penelitian telah dipecahkan
Lalu ada selanjutnya itu contoh manajer sebuah perusahaan multinasional ingin tahu apakah nilai etos kerja karyawannya yang bekerja di kota industri Pangeran Hasan akan berbeda dengan orang Amerika. Kota itu adalah kota kecil dan tidak ada informasi tentang nilai-nilai etika para pekerjanya, juga nilai-nilai etos kerja berbagai berbeda dengan orang-orang di budaya yang berbeda. Cara terbaik untuk mempelajari situasi di atas adalah dengan melakukan studi eksplorasi dengan mewawancarai karyawan di organisasi di wilayah hybrid. Lalu ada penjelasan tentang studi deskriptif, yaitu dilakukan untuk memastikan dan dapat menggambarkan karakteristik variabel yang diminati dalam suatu situasi. Selain itu, studi deskriptif dilakukan dalam organisasi untuk mempelajari dan menggambarkan karakteristik sekelompok karyawan seperti misalnya usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan masa kerja. Selanjutnya ada contoh lagi, seorang manajer pemasaran ingin mengembangkan strategi penetapan harga, penjualan, distribusi, dan periklanan untuk produknya. Manajer meminta informasi mengenai pesaing sehubungan dengan hal-hal berikut, ada 6. Yang pertama itu presentase perusahaan yang memiliki harga lebih tinggi dan lebih rendah dari norma industri. Lalu yang kedua itu presentase pesaing yang memperkerjakan staf internal untuk menangani penjualan dan mereka yang menggunakan agen independen. Yang ketiga itu presentasi kelompok penjualan yang diatur menurut lini produk, menurut akun, dan menurut wilayah. Keempat, jenis saluran distribusi yang digunakan dan presentase pelanggan yang menggunakan masing-masing. Lalu yang kelima, presentasi pesaing yang membelanjakan lebih banyak uang untuk iklan atau promosi daripada perusahaan dan mereka yang membelanjakan lebih sedikit. Terakhir itu ada presentasi orang yang menggunakan web untuk menjual produk. Selanjutnya itu ada pengujian hipotesis atau analitik dan prediktif. Studi yang terlibat dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menetapkan perbedaan antar kelompok atau independensi dua faktor atau lebih dalam suatu situasi. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjelaskan varians dalam variabel dependen atau untuk memprediksi hasil organisasi. Selanjutnya itu ada contoh seorang manajer pemasaran ingin mengetahui apakah penjualan perusahaan akan meningkat jika dia menggandakan uang periklanan. Manajer ingin mengetahui sifat hubungan antara periklanan dan penjualan dengan menguji hipotesis apabila jika iklan ditingkatkan maka penjualan juga akan meningkat. Selanjutnya itu ada analisis studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis mendalam dan kontekstual tentang hal-hal yang berkaitan dengan situasi serupa di organisasi lain. Studi kasus sebagai teknik pemecahan masalah tidak sering digunakan dalam organisasi karena sulit menemukan
jenis masalah yang sama di tempat lain yang sebanding karena keengganan perusahaan untuk mengungkapkan masalah mereka. Studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi untuk masalah saat ini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah masa lalu, dan studi kasus berguna dalam memahami fenomena tertentu dan menghasilkan teori lebih lanjut untuk pengujian empiris. Selanjutnya itu ada jenis investigasi kasual versus korelasi. Yang studi kasual itu apakah penyelidikan untuk mengetahui penyebab dari satu atau lebih masalah. Yang studi korelasional itu merupakan penyelidikan untuk mengetahui variabel-variabel penting yang terkait dengan masalah. Selanjutnya ada contohnya. Yang pertama itu kekhawatiran akan terjadinya gempa bumi yang diprediksi baru-baru ini di suatu daerah menjadi penyebab sejumlah rumah di daerah tersebut ambruk untuk memenuhi syarat polis asuransi. Yang kedua itu kenaikan suku bunga dan pajak properti, resesi, dan prediksi gempa bumi sangat memperlambat bisnis agen real estate di negara tersebut. Selanjutnya itu tingkat interferensi peneliti dengan studi. Luasnya campur tangan peneliti dengan aliran kerja normal di tempat kerja memiliki pengaruh langsung, dan apakah studi yang dilakukan bersifat kasual atau korelasional. Yang kedua, sebuah studi korelasional dilakukan di lingkungan alami organisasi dengan sedikit campur tangan peneliti dengan arus kerja normal. Yang terakhir itu dalam studi yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat, peneliti mencoba memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek manipulasi tersebut pada variabel dependen yang diminati. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel-variabel tertentu dalam latar dan mencampuri peristiwa-peristiwa yang biasanya terjadi dalam organisasi. Selanjutnya itu contoh interferensi minimal. Seorang administrator rumah sakit ingin memeriksa hubungan antara dukungan emosional yang dirasakan dalam sistem dan stres yang dialami oleh staf perawat. Dengan kata lain, dia ingin melakukan studi korelasional. Peneliti akan mengumpulkan data dari perawat melalui kuesioner untuk menunjukkan seberapa besar dukungan emosional yang mereka dapatkan di rumah sakit dan sejauh mana mereka mengalami stres. Dengan mengkorelasikan dua variabel, jawabannya ditemukan dalam hal ini. Selain memberikan kuesioner kepada perawat, peneliti tidak mengganggu aktivitas normal di rumah sakit. Selanjutnya, interferensi sedang. Jika peneliti ingin membangun hubungan sebab akibat antara dukungan emosional di rumah sakit dan stres, atau ingin menunjukkan bahwa jika perawat memiliki dukungan emosional, ini memang akan menyebabkan mereka mengalami stres yang lebih sedikit. Untuk menguji hubungan sebab akibat, peneliti akan mengukur stres yang saat ini dialami oleh perawat di 3 bangsal di rumah sakit. Dan kemudian dengan sengaja memanipulasi tingkat dukungan emosional yang diberikan kepada 3 kelompok perawat di 3 bangsal tersebut selama mungkin seminggu dan mengukur jumlah stres pada akhir periode itu. Selanjutnya itu interferensi sedang. Untuk satu kelompok, peneliti akan memastikan bahwa sejumlah teknisi lab dan dokter membantu menghibur para perawat saat menghadapi peristiwa yang membuat stres. Untuk kelompok perawat kedua di bangsa lain, peneliti mungkin hanya mengatur dukungan emosional dalam jumlah sedang dan hanya mempekerjakan teknisi lab dan tidak termasuk dokter. Bangsal ketiga mungkin beroperasi tanpa dukungan emosional apapun. Jika teori peneliti benar, maka pengurangan tingkat stres sebelum dan sesudah periode 1 minggu harus lebih besar untuk perawat di bangsal pertama.
moderat untuk mereka di bangsal kedua, dan nihil untuk perawat di bangsal ketiga. Selanjutnya, interferensi sedang. Kami menemukan bahwa peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari perawat tentang stres yang mereka alami pada dua titik waktu yang berbeda, tetapi juga memanipulasi kejadian normal dengan sengaja mengubah jumlah dukungan emosional yang diterima oleh perawat di dua bangsal, sambil meninggalkan barang-barang. Di bangsal ketiga tidak berubah. Di sini peneliti telah ikut campur lebih dari minimal. Selanjutnya, interferensi yang berlebihan. Tingkat campur tangan peneliti akan tergantung pada apakah studi tersebut korelasional atau kausal, dan juga pentingnya membangun hubungan kausal tanpa keraguan. Sebagian besar masalah organisasi jarang memerlukan studi kausal, kecuali di beberapa bidang riset pasar. Berikut contoh dari interferensi yang berlebihan. Jika peneliti merasa setelah melakukan eksperimen sebelumnya, hasilnya mungkin tidak valid karena faktor eksternal lain, dan mungkin mempengaruhi tingkat stres yang dialami perawat. Misalnya, selama seminggu percobaan tertentu, perawat di satu atau lebih bangsal mungkin tidak mengalami tingkat stres yang tinggi karena tidak adanya penyakit serius atau kematian di bangsal tersebut. Karena dukungan emosional yang diterima mungkin tidak terkait dengan tingkat stres yang dialami. Selanjutnya ada interferensi yang berlebihan. Peneliti ingin memastikan bahwa faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi hubungan sebab akibat dikendalikannya. Mengontrol faktor eksternal. Peneliti mungkin mengambil 3 kelompok mahasiswa kedokteran dan menempatkan mereka di ruangan yang berbeda, dan menghadapkan mereka semua dengan tugas stres yang sama. Misalnya, dia mungkin meminta mereka untuk menjelaskan secara rinci prosedur pembedahan dalam melakukan operasi pada pasien yang tidak menanggapi kemoterapi, dan terus bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang semakin banyak. Meskipun semua dihadapkan pada pertanyaan intensif yang sama, satu kelompok mungkin mendapat bantuan dari seorang dokter yang secara sukarela menawarkan klarifikasi dan bantuan ketika siswa tersandung. Pada kelompok kedua, seorang dokter mungkin berada di dekatnya, tetapi mungkin menawarkan klarifikasi dan bantuan hanya jika kelompok tersebut menginginkannya. Dan pada kelompok ketiga, tidak ada dokter dan tidak ada bantuan yang tersedia. Dalam contoh di atas, tidak hanya dukungan yang dimanipulasi, tetapi
Bahkan latar di mana percobaan ini dilakukan adalah artifisial karena peneliti telah mengambil subjek dari lingkungan normalnya dan menempatkannya dalam latar yang sama, sekali berbeda. Dan peneliti telah mengintervensi secara maksimal dengan setting normal, partisipan, dan tugasnya. Selanjutnya, pengaturan studi terdapat dibikin dan tidak dibikin. Untuk studi korelasional dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat atau pengaturan normal. Sedangkan sebagian besar studi kausal dilakukan dalam pengaturan yang dibuat-buat. Studi korelasi yang dilakukan dalam organisasi disebut studi lapangan. Studi yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama di mana karyawan biasanya berfungsi disebut eksperimen lapangan. Eksperimen yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat dalam lingkungan yang dibuat-buat dan dikontrol secara ketat disebut eksperimen laboratorium. Berikut contoh dari studi lapangan. Seorang manajer bank ingin menganalisis hubungan antara suku bunga dan pola simpanan nasabah di bank. Peneliti mencoba untuk mengkorelasikan keduanya dengan melihat deposito ke dalam berbagai jenis rekening, seperti tabungan, sertifikat, deposito, dan rekening giro berbunga. Karena suku bunga berubah, ini adalah studi lapangan yang di mana manajer bank telah mengambil saldo di berbagai jenis akun dan menghubungkannya dengan perubahan suku bunga. Riset di sini dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat tanpa mengganggu rutinitas kerja normal. Manajer bank sekarang ingin menentukan hubungan sebab akibat antara suku bunga dan bujukan yang ditawarkan kepada klien untuk menabung dan menyimpan uang di bank. Peneliti memilih 4 cabang dalam radius 60 km untuk percobaan. Selama 1 minggu saja, dia mengiklankan tarif tahunan untuk sertifikat deposito baru yang diterima selama minggu itu. Tingkat bunga akan menjadi 9% di satu cabang, 8% di cabang lain, dan 10% di cabang ketiga. Untuk di cabang keempat, suku bunga tetap tidak berubah di 5% dalam seminggu. Peneliti akan dapat menentukan efek jika ada suku bunga pada mobilisasi deposito.
Berikut contoh 6.17 eksperimen lab. Untuk memastikan tentang hubungan sebenarnya antara suku bunga dan deposito. Peneliti dapat menciptakan lingkungan buatan dengan memilih, misalnya, 40 siswa yang semuanya berjurusan bisnis di tahun terakhir studi mereka. Dan pada usia yang sama. Peneliti membagi siswa menjadi 4 kelompok dan memberi mereka masing-masing $1.000 yang mereka diberitahu bahwa mereka mungkin membeli kebutuhan mereka atau menabung untuk masa depan atau keduanya. Contoh 6.17 eksperimen lab. Peneliti menawarkan minat pada apa yang mereka simpan sebagai berikut. 6% untuk tabungan untuk kelompok 1, 8% untuk kelompok 2, 9% untuk kelompok 3, 1% untuk kelompok 4, atau tingkat bunga lama. Di sini, peneliti telah menciptakan lingkungan laboratorium buatan dan telah memanipulasi suku bunga untuk tabungan. Dia juga memilih mata pelajaran dengan latar belakang yang sama. Selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama analisis data berikutnya. Yang pertama, ada unit analisis individu. Jika peneliti berfokus pada cara meningkatkan tingkatan motivasi karyawan, maka kami tertarik pada karyawan individu dalam organisasi. Di sini unit analisis adalah individu. Data akan dikumpulkan dari masing-masing individu. Berikut contoh 6.17 eksperimen lab. Untuk memastikan tentang hubungan sebenarnya antara suku bunga dan deposito. Peneliti dapat menciptakan lingkungan buatan dengan memilih, misalnya, 40 siswa yang semuanya berjurusan bisnis di tahun terakhir studi mereka. Dan pada usia yang sama. Peneliti membagi siswa menjadi 4 kelompok dan memberi mereka masing-masing $1.000 yang mereka diberitahu bahwa mereka mungkin membeli kebutuhan mereka atau menabung
untuk masa depan atau keduanya. Contoh 6.17 eksperimen lab. Peneliti menawarkan minat pada apa yang mereka simpan sebagai berikut. 6% untuk tabungan untuk kelompok 1, 8% untuk kelompok 2, 9% untuk kelompok 3, 1% untuk kelompok 4, atau tingkat bunga lama. Di sini, peneliti telah menciptakan lingkungan laboratorium buatan dan telah memanipulasi suku bunga untuk tabungan. Dia juga memilih mata pelajaran dengan latar belakang yang sama. Selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama analisis data berikutnya. Yang pertama, ada unit analisis individu. Jika peneliti berfokus pada cara meningkatkan tingkatan motivasi karyawan, maka kami tertarik pada karyawan individu dalam organisasi. Di sini unit analisis adalah individu. Data akan dikumpulkan dari masing-masing individu. Selanjutnya, unit analisis IADS. Unit analisis mengacu pada tingkatan agregasi data yang dikumpulkan. Jika peneliti tertarik untuk mempelajari interaksi dua orang, maka beberapa kelompok dua orang yang juga dikenal dengan bias akan menjadi unit analisis atau analisis dan hubungan atasan bawahan di tempat kerja. Unit analisis yang ketiga ada unit kelompok analisis sebagai unit analisis. Organisasi sebagai unit analisis budaya sebagai unit analisis. Selanjutnya ada contoh 6.18 individu sebagai unit analisis. Chief Financial Officer dari sebuah perusahaan manufaktur ingin tahu berapa banyak staf yang tertarik untuk menghadiri seminar 3 hari tentang membuat keputusan investasi yang tepat. Data harus dikumpulkan dari setiap anggota staf individu dan unit analisis adalah individu. Contoh 6.19 IADS sebagai unit analisis. Seorang manajer sumber daya manusia ingin terlebih dahulu
mengidentifikasi jumlah karyawan di 3 departemen organisasi yang berada dalam hubungan mentoring. Kemudian, mencari tahu apa manfaat yang dirasakan bersama dari hubungan semacam itu. Contoh 6.20, grup sebagai unit analisis. Seorang manajer ingin melihat pola penggunaan sistem informasi yang baru dipasang oleh personel produksi, penjualan, dan operasi. Di sini, 3 kelompok personel terlibat dan informasi tentang beberapa kali IT digunakan oleh masing-masing anggota di masing-masing dari 3 kelompok, serta masalah relevan lainnya akan dikumpulkan dan dianalisis. Di sini, unit analisis adalah kelompok. Next. Selanjutnya ada cakrawala waktu, yaitu study cost seksional versus longitudinal. Mempelajari orang atau fenomena pada lebih dari satu titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Karena data dikumpulkan pada 2 titik waktu yang berbeda. Penelitian ini bukan jenis penampang, tetapi dilakukan secara longitudinal selama periode waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.